warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman yang berada di rumah? Semoga kita tetap diberi kesehatan ya. Jangan lupa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Menjaga jarak aman, selalu memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Nah, perkenalkan, saya Enggar Kurniasih, NIM 180210204 dari PGSD kelas F Universitas Jember akan menjelaskan tentang metode inquiry sosial dan metode studi etnik. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode inquiry sosial. Nah, di sini apa sih model inquiry sosial itu? Nah, pada sejarahnya inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti sebagai proses bertanya dan mencari jawaban terhadap suatu permasalahan ilmiah yang ditujukan. Kemudian sebenarnya inquiry sendiri itu pada awalnya berasal dari para ilmuwan alam yang kemudian seiring berjalannya waktu para ilmuwan sosial mengadopsi metode inquiry ini menjadi metode inquiry sosial. Nah, inquiry sendiri ialah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi ataupun eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap suatu pertanyaan dan rumusan masalah yang telah dibuat dengan menggunakan kemampuan berpikir logis dan kritis. Sedangkan sosial sendiri ialah ungkapan kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, berdasarkan penjelasan di atas tadi, berarti pembelajaran inquiry sosial itu apa ya? Nah, metode inquiry sosial ialah strategi pembelajaran dari metode latihan dalam pola tradisional menjadi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan logis dengan saling berkomunikasi satu dengan yang lain untuk memecahkan suatu rumusan masalah ataupun pertanyaan. Kemudian apa sih tujuan dari model inquiry sosial itu? Nah, tujuan dari model inquiry sosial yaitu yang pertama, mengembangkan sikap dan keterampilan siswa untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Yang ketiga, membina dan mengembangkan rasa ingin tahu secara individu maupun kelompok, serta dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, ciri-ciri inquiry sosial. Nah, di sini ada beberapa ciri inquiry sosial. Yang pertama, adanya usaha dari guru untuk merangsang siswa berpikir melalui berbagai bentuk pertanyaan. Jadi di sini guru harus aktif memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa itu mampu berpikir kritis dan mereka dapat terangsang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru tadi. Kemudian yang kedua, dengan adanya pertanyaan tadi, yang kedua ialah dengan adanya pertanyaan dari guru, siswa dapat merumuskan masalah dan mencari hipotesisnya. Oleh karena itu adanya proses pemecahan masalah baik secara individu ataupun kelompok ini termasuk ciri dari model inquiry sosial. Yang ketiga, metode yang dipergunakan dalam inquiry sosial bersifat terbuka dengan cara
bertanya jawab, diskusi, dan kegiatan lainnya baik di dalam maupun di luar kelas. Langkah-langkah model inquiry sosial. Yang pertama, tahap orientasi, di mana proses pembelajaran guru harus merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir secara kritis dan logis dalam memecahkan masalah. Kemudian tahap merumuskan masalah, persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan sebuah teka-teki ataupun permasalahan agar siswa mau mencari jawaban. Yang ketiga, tahapan merumuskan hipotesis atau yaitu jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Selanjutnya, tahap pengumpulan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis atau pembuktian. Jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan ini ialah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Nah, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Saya akan menerangkan tentang kelebihannya dahulu ya. Yang pertama, model pembelajaran inquiry sosial ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pendekatan ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry sosial memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena siswa kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan inquiry sosial ini adalah pendekatan yang langsung dari siswanya, bagaimana dia mengadopsi pengalaman-pengalamannya. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry sosial dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Nah, proses pembelajaran adanya tingkah laku ini kan siswa kan langsung terjun sendiri mencari pengalaman untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu keunggulannya yaitu ini termasuk perkembangan psikologi belajar yang modern. Kelemahan inquiry sosial. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Kemudian, dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model studi etnik. Model studi etnik itu seperti apa ya? Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang mampu membangun semangat kebersamaan, kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, model studi etnik ini dianggap cocok untuk mengembangkan keterampilan dan rasa kerukunan dan persatuan bangsa. Model studi etnik ini menumbuhkan kebanggaan pengetahuan tentang etnik yang diharapkan dan menumbuhkan sikap positif. Kemudian, model pembelajaran yang mengintegrasikan budaya dalam mengembangkan prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan maksimalkan potensi siswa dengan memanfaatkan budaya. Itu tadi ialah pengertian dari studi etnik sendiri.
Pembelajaran berbasis budaya dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran seperti yang pertama, program SWAFE, yaitu Social Indios para Artes via Education. Program SWAFE digunakan untuk membantu guru dalam menggunakan benda-benda seni untuk mengajarkan bidang ilmu seperti ilmu pengetahuan sosial, alam, matematik, dan bahasa. Yang kedua ialah etnomatematika. Etnomatematika ini pembelajaran yang digunakan dalam mempelajari struktur teori aljabar yang ada dalam pola tenun tradisional, pola musik, dan sistem persaudaraan dalam budaya. Yang ketiga, pembelajaran SETS atau Science, Information Technology and Social, yaitu merupakan pembelajaran terpadu yang diterapkan mampu membelajarkan siswa untuk memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif. Ketiga tadi ialah model pembelajaran dalam studi etnik. Selanjutnya ialah jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi khusus tentang budaya dan untuk budaya. Dalam hal ini, budaya tidak terintegrasi dengan selanjutnya ialah jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya menjadi 4, yaitu yang pertama, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu budaya dipelajari oleh program studi tentang budaya untuk budaya. Yang kedua, belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beraneka ragam bentuk perwujudan budaya. Dalam belajar dengan budaya menjadi sebuah media pembelajaran dalam proses belajar menjadi konteks, serta menjadi penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, belajar melalui budaya. Belajar melalui budaya merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakan dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Belajar melalui budaya merupakan salah satu bentuk multiple representation of learning atau bentuk menilai pemahaman dalam beragam bentuk. Misalnya, siswa tidak perlu mengerjakan tes untuk mengerjakan topik tentang lingkungan hidup, tetapi siswa dapat membuat poster, membuat karangan, lukisan, atau di dalam IPS, siswa dapat membuat peta Indonesia ataupun peta di daerah masing-masing tempat tinggalnya. Yang terakhir ialah belajar berbudaya. Belajar berbudaya merupakan bentuk pengejawatan budaya dalam perilaku nyata sehari-hari. Misalnya, anak dibudidayakan untuk selalu menggunakan bahasa Jawa halus atau kromo inggil pada setiap hari Jumat, kemudian setiap hari Rabu Kamis selalu menggunakan batik. Itu termasuk belajar berbudaya. Problematika pendidikan multietnik di Indonesia. Nah, selain dari berbagai dampak-dampak positif yang ada karena studi etnik ini, karena Indonesia sangat beragam, ada pula problematika pendidikan yang ada dalam peristiwa budaya, yaitu sering munculnya pertikaian dikarenakan yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Mengapa seperti itu? Karena keragaman budaya daerah memang perkaya
khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi dari budaya yang sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan pencemburu sosial. Nah, di sini itu keragaman ini tuh juga sangat rawan rawan bagi mereka yang kurang menyukai persatuan kita, kerukunan kita. Nah, kita ini rawan untuk diprovokator. Yang kedua ialah memupuk rasa nasionalisme. Dengan adanya banyak keanekaragaman budaya, ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralisme di Indonesia. Salah satunya ialah Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara, merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Saat ini Pancasila mungkin sudah kurang mendapatkan perhatian, akan tapi itulah tugas kita sebagai guru agar kita dapat terus menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga ialah fanatisme. Rasa fanatisme yang cukup tinggi itu sebenarnya juga kurang baik. Mengapa? Karena apabila kita mencintai secara berlebihan terhadap satu golongan, kemudian kita dapat menjadikan rasa itu menjadi memusuhi kelompok yang lainnya. Oleh karena itu fanatisme yang berlebihan itu kurang baik. Yang terakhir ialah kesejahteraan ekonomi. Nah, mengapa ya kesejahteraan ekonomi ini termasuk dalam problematika studi etnik? Karena dengan adanya kecemburuan sosial sering berdampak pada konflik bernuansa sara. Kecemburuan sosial ini terjadi adanya pandangan bahwa warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik daripada warga asli. Contohnya, ada warga A ini warga asli dari Cina datang ke Indonesia, sedangkan para warga Indonesia ini merasa bahwa kok warga-warga Cina yang berada di sini ekonominya sangat baik, sedangkan mereka yang sudah lama yang asli dari warga Indonesia sendiri kok ekonominya masih segini-segini saja. Nah, dari situlah adanya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kesejahteraan ekonomi ataupun kecemburuan sosial ini itu terjadi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya.